Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar Bu Meldi Rendra? Baik Bung Firdaus, 2023-2024 ini adalah senjakala Jokowi Bung Firdaus. Ini masa-masa Jokowi, apakah dia akan pesat sebagai negarawan atau dia tenggelam ya sebagai tokoh penting di Republik ini, Bung Firdaus. Nah, momen-momen ini akan terjadi dalam beberapa bulan ini, dan kita akan dia menjadi sebuah reaksi kimia yang cepat, Bung Firdaus, ya semacam helium yang terbakar. Nah, posisi Jokowi ini adalah dalam posisi dia menjadi sebuah negarawan besar atau dia akan menjadi seorang tokoh Republik ini, Bung Firdaus. Betul. Jadi dalam beberapa minggu ini terjadi pertarungan-pertarungan besar, terjadi apa ya? eh, gerakan-gerakan politik ataupun juga pilihan-pilihan politik yang ternyata banyak mengagetkan publik, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat pasca keputusan MK, kemudian maju Gibran sebagai cawapres Prabowo, gitu ya. Kemudian juga melihat bagaimana sikap dari Presiden Jokowi ketika kembali dari lawatannya keliling Asia, kita melihat bahwa notabene bahwa apakah ini merupakan masa dalam setahun terakhir pemerintahan Jokowi, dan itu pada setahun terakhir akan ditutup dalam penurunan reputasi atau kinerja. Atau kalau bahas yang lebih umumnya dikatakan bahwa kita akan melihat apakah kenegarawanan seorang Jokowi gitu ya, akan hilang dalam 9 tahun pertama, ya dalam 90 tahun kemudian di akhirnya akan hilang menjadi biasa saja begitu. Artinya Pak Jokowi akan dikenang sebagai orang yang tidak meninggalkan milestone atau legacy yang bisa dikenang oleh publik, tetapi lebih banyak dikenang karena seorang presiden gitu pada akhir masa jabatannya coba langsung meletakkan jabatan atau memberikan privilege atau kemudahan atau benturan kepentingan agar putranya atau sanak familinya bisa langsung menjadi pemimpin, entah itu menjadi seorang wapres gitu ya atau pemimpin dalam pemerintahan Bung Meldi. Dan menurut kita gitu ya, ini suatu yang sangat sangat merugikan, suatu yang sangat disayangkan sekali Bung Meldi gitu. Di mana seorang pemimpin negara pada akhir karirnya atau akhir pekerjaannya lebih banyak dikenal oleh sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang menjadi perdebatan di publik, Bung Meldi. Ya, presiden-presiden yang happy ending, Bung Firdaus, di negara di beberapa belahan dunia adalah Lee Kuan Yew happy ending, Bung Firdaus. Ya, George Washington juga happy ending. Banyak presiden-presiden di belahan dunia ini happy ending ya, dan banyak juga yang menjadi pecundang, misalnya Marcos menjadi pecundang, kemudian presiden-presiden di Afrika banyak yang jadi pecundang. Ya, kita berharap nasib Jokowi ini dia menjadi happy ending, Bung Firdaus, dan dengan pilihan-pilihan dia yang istiqomah di ujung kekuasaannya. Iya, dalam masa-masa transisi begitu pergantian kepemimpinan karena Pak Jokowi sudah 2 kali gitu ya, tidak bisa 3 kali gitu ya. Karena kekuasaan dua periode saja sudah memiliki godaan-godaan yang sangat besar, Bung Meli. Jadi sekali lagi kita juga mengamini gitu ya bahwa power tend to corrupt, absolute power bisa corrupt absolutely begitu ya. Dan godaan itu yang nampaknya sekarang menjadi godaan yang dirasakan oleh pemerintahan Jokowi tanda kutip begitu. Dan apakah itu juga akan menjadikan semacam landing yang smooth, yang indah, yang penuh warna kepada pemerintahan Jokowi, itu yang masih menjadi pertanyaan publik gitu. 80% penerimaan kinerjanya gitu ya dalam 9 tahun terakhir gitu ya. Apakah pada 1 tahun terakhir itu dikatakan akan menjadi turun drastis dan dianggap sebagai presiden yang tidak banyak berbeda dibandingkan presiden-presiden yang lain yang notabene yang hanya mengedepankan kepentingan atau tergoda oleh kekuasaan. Itu yang menjadi tantangan untuk pemerintahan Jokowi begitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, Presiden Jokowi, Bapak Joko Widodo masih bisa menyelamatkan dirinya gitu ya dengan cara memperbaiki hal-hal yang mungkin salah, hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik, Bu Meldi begitu. Tetapi ya kalau kita lihat dalam kepentingan politik dalam situasi yang bergerak cepat begitu ya, saya merasakan gitu ya, ternyata godaan kuasa itu jauh lebih besar dibandingkan kegodaan untuk mengatakan oh ya saya akan lebih banyak berefleksi gitu ya, beristirahat gitu, kemudian memikirkan kira-kira apa yang baik dan apa yang kurang dalam saya masa berkuasa begitu. Dan saya ingat sekali gitu ya kalau kita bicara dalam cerminan begitu. Salah satu Presiden SBY adalah dalam pidato-pidato terakhirnya mengatakan gitu,
kalau kita berada di puncak gitu ya, maka harus kita pikirkan bagaimana caranya turun dari kekuasaan dengan baik nanti. Begitu. Saya pikir ini suatu statement yang baik ya, suatu statement yang bisa menjadikan inspirasi atau menjadi pertimbangan begitu. Nah, apakah Pak Jokowi juga ingin dikenang nanti gitu ya, ketika turun dalam kekuasaannya tidak berbeda dengan pemimpin yang biasa-biasa saja begitu. Padahal sayang kalau kita lihat dari banyak kinerjanya dan dari banyak inovasinya gitu ya, dari banyak terobosan-terobosannya, dan itu banyak disuka oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Tetapi kalau ujungnya ditutup dengan situasi yang penuh dengan konflik kepentingan, penuh dengan benturan-benturan kekuasaan, itu akan mencederai atau menjadi noda di ujung karir politiknya, Bung Meldi. Ya, sebenarnya contoh-contoh dalam negeri cukup memberikan contoh-contoh pamungkas Bung Firdaus, jatuhnya Bung Karno di akhir kekuasaannya karena merasa terus memelihara kekuasaannya, ya. Kemudian jatuhnya Pak Harto dalam kekuasaannya juga dengan gejala-gejala yang sama ya, ketika extends ya power untuk hanya dalam tahun-tahun yang tak lama gitu ya. Dan ini akan berakibat bersistem regenerasi di Indonesia itu terhambat. Nah, Jokowi ini tidak regenerasinya yang dihambat sama dia melakukan dinasti, politik dinasti, Bung Firdaus. Jadi dia melingkupi kekuasaannya dalam bentuk turun-temurun di keluarganya. Ini yang cara memperpanjang kekuasaan, tapi dengan teknik berbeda yang dilakukan oleh Bung Karno dan Pak Harto sebelumnya. Betul. Jadi ya kita tentang adalah melanggengkan kekuasaan dengan melakukan benturan-benturan kepentingan, Bu Meldi, gitu ya. Walaupun sekali kita katakan, kalau anaknya jadi pejabat silakan saja, mantunya ingin menjadi pejabat silakan saja. Tetapi Anda tidak boleh menggunakan kekuasaan di pemerintahan atau kekuasaan Anda untuk melanggengkan itu. Dan pada poin yang kedua ini yang kita terasa sekali pada zamannya Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau kita lihat pada periode kekuasaan yang kedua gitu ya, pemerintahan Jokowi jadi pasca terpilih 2019, bagaimana nuansa benturan kepentingan itu semakin kuat, kemudian juga mekanisme check and balance tidak cukup berjalan, di semua oposisi itu akhirnya merapat pada pemerintahan Jokowi gitu, sehingga apa yang disebut sebagai ketakutan dalam teori-teori kekuasaan gitu ya, buat negara adalah aku lah kata moa gitu ya, itu terjadi begitu, dan inilah yang membuat publik merasa ya semacam dikhianati gitu ya, atau merasa dilupakan begitu. Mana dulu pemimpin kami yang belusukan, yang tidak mengejar kekuasaan, pada akhirnya tergoda juga untuk itu gitu. Dan ini juga yang saya pikir apa ya, menjadi pembenar mungkin Pak Jokowi mungkin sedikit terlupa, sedikit terlena begitu. Bahkan muncul juga gerakan-gerakan yang menyebutnya sebagai Jokowisme begitu ya, bagian dari entah itu dalam konteks pemujaan atau bagian dari apresiasi. Tetapi ketika itu tidak mendapatkan mekanisme penyeimbangan di dalam mekanisme check and balance, tidak menemukan tantangannya begitu ya, bahkan semua merapat dalam kubu kekuasaan, bisa jadi dia menjadi orang yang lupa diri, Bung Meldi. Dan harapan kita dalam sisa setahun kekuasaan Pak Jokowi, kita ingatkan secara bersama-sama, persiapkanlah diri, persiapkanlah apa namanya kebijakan ataupun juga sesuatu peninggalan yang baik kepada publik begitu. Dan saya pikir adalah Pak Jokowi sudah mendapatkan banyak gitu ya. Artinya sudah berkiprah cukup banyak untuk negeri ini. Dari seorang wali kota 2 periode di Solo, kemudian 2 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, dan 10 tahun menjadi presiden Republik Indonesia, maka berikanlah yang terbaik. Jangan cederai akhir ujung dari perjalanan karir politik Anda menjadi sesuatu yang tidak enak atau tidak elok didengar atau dikenal publik nanti, Bung Meldi. Ya, Nelson Mandela menjadi contoh yang bagus, Bung Firdaus, di Afrika Selatan. Ketika dia berkuasa, dia memperbaiki sistem ketatanegaraan, ekonomi, sistem sosial, sistem demokrasi di bangsanya. Ketika itu dah dia paripurna menyelesaikan tugasnya, dia melakukan pengalihkan kekuasaan dengan baik itu lewat demokrasi, lewat pemilu. Nah, ini yang harusnya dicontoh oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan reputasi yang baik sebagai Presiden Indonesia. Betul. Kita menanti kembalinya seorang negarawan, kita menanti kembalinya seorang pemimpin, gitu ya. Pemimpin yang memiliki etika, pemimpin yang memiliki apa ya, semacam kepedulian kepada publik, gitu ya, memahami dari mana dia berangkat, dari mana dia berasal, dan kemana dia harus kembali, gitu. Dan salah satu yang menurut saya menarik adalah kalau kita lihat apakah dengan mendorong Gibran menjadi cawapres Prabowo, gitu ya, apakah Pak Jokowi menjadi
kacang lupa kepada kulitnya, melupakan partai politiknya, melupakan insun dan etika politik begitu ya. Dan ini juga menunggu jawaban publik sebenarnya. Saya pribadi Bu Meldia orang yang lebih melihat bagaimana komitmen gitu ya, kemudian rasa tidak lupa diri begitu ya, rasa terima kasih itu juga bagian dari integritas seorang pemimpin begitu. Dan menurut saya itu bisa dilakukan dengan kembali misalnya kembali kepada kitanya mengatakan bahwa Pak Jokowi dibesarkan oleh PDIP misalnya, walaupun bukan sekali lagi mengatakan bahwa itu bagian dari mendorong partai politik, tapi sebagai etika politik begitu ya. Pak Jokowi harus bisa mengucapkan terima kasihnya kepada partai yang telah membesarkannya, atau partai yang telah mendorongnya menjadi pemimpin sampai sejauh ini, Bu Meldi. Dan itu salah satu ciri dari bagaimana seorang pemimpin gitu ya menunjukkan kenegarawanannya, menunjukkan kerendahan hatinya bahwa dia bukanlah siapa-siapa tanpa dukungan, tanpa dorongan publik banyak, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.